Welcome to the Quizzer Show. Annyeong, halo guys, kembali lagi di Quizzer Show. Nah, di kesempatan kali ini aku mau tanya-tanya teman-teman STEP, apa sih tantangan mereka selama sekolah teologi dan bagaimana cara mereka menghadapi tantangan tersebut. Nah, pada penasaran kan? Oke, maka dari itu yuk kita tanya-tanya. Let's go. Hai bro. Halo bro. Namanya siapa nih? Ya, Sekarang? sama aku sekarang semester 4. Semester 4. Oke bro, aku mau tanya sesuatu nih sama kamu. Apa sih yang mendorong kamu untuk memilih belajar teologi? Dan apakah kamu merasa bahwa ini semua panggilan dari Tuhan? Kalau yang mendorong aku itu dari diri saya sendiri, dari hati saya sendiri untuk belajar di teologi. Ya kita tahu lah belajar teologi ini nggak semudah ya dengan belajar lain. Namun saya senang ya bisa berada di sini untuk belajar teologi. Dan belajar teologi itu merupakan panggilan Tuhan buat saya, di mana suatu saat saya bermimpi tentang sebuah panggilan untuk saya, di mana Tuhan menyuruh saya untuk terus belajar, terus menggali apa itu kebenaran. Dan puji Tuhan di step ini menyediakan sekolah teologi dan interpretasi. Nah, ini saya masuk di sini itu menjadi panggilan buat saya, tidak ada pemaksaan dari seorang pun. Oh, berarti dari diri sendiri. Iya. Berarti benar-benar panggilan Tuhan dong ya? Iya. Oke. Apa yang menjadi tantangan terbesar yang kamu hadapi saat belajar teologi dan bagaimana kamu mengatasinya? Tantangan terbesar itu yang pertama lingkungannya sih, dimana kan mahasiswa-mahasiswi di sini tidak dari satu daerah, namun berbagai daerah, dan di sini saya pun harus beradaptasi ya, karena tidak mungkin untuk menyatukan perbedaan itu. Yang kedua penguasaan diri saya sih, dimana saya harus lebih lagi menguasai diri saya, baik itu hawa nafsu, pikiran yang kotor, perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran teologi. Nah, itu aku harus menguasainya lagi supaya kedepannya itu saya bisa mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Oke bro, aku mau tanya ini, apa sih ayat Alkitab favorit kamu yang menguatkan kamu di saat kamu lagi sulit? Ya, ayat favorit itu di Yakobus 5 ayat 16b, di mana mengatakan bahwa dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu ayat favorit saya, di mana ya sudah dijelaskan bahwa dua orang benar, jadi apapun yang kita alami dalam kesulitan, kalau kita berdoa pasti Tuhan menjawabnya, Tuhan mengabulkannya. Yang penting dengan iman kita mendoakan hal tersebut. Oke, bagus sekali. Terakhir deh, apa nih pesan kamu untuk anak-anak muda di luar sana? Pesan saya, jangan pernah menyerah meskipun di masa sulit. Doakanlah apa yang menjadi tantangan terbesarmu untuk menghadapi hari-harimu, dan serahkanlah semua itu kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pemecahan masalah. Tuhan sumber kekuatan buat kamu, biar hidup kamu itu terus memuliakan Tuhan lah. Thank you bro. God bless. God bless. Hai, Nama kamu siapa? nama saya Elsa, Semester berapa sekarang Elsa? semester 4. Oke, aku ada beberapa pertanyaan nih untuk kamu. Iya, Apa sih yang mendorong kamu untuk memilih belajar teologi, dan apakah kamu merasa bahwa ini semua panggilan dari Tuhan? yang pertama saya masuk teologi itu awalnya karena beasiswanya. Terus lama kemudian saya di sini merasa saya terasa terpanggil, karena di sini saya belajar banyak hal, dan banyak hal yang saya alami bisa dibentuk dan bisa mendapatkan hal yang bagus, dan di sini juga kayak mendidik saya bisa jadi yang lebih baik. Oke. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang kamu hadapi saat belajar teologi, dan bagaimana kamu mengatasi masalah tersebut? Sebagai mahasiswa, hal yang paling sulit atau tantangan yang sering dialami itu tugas. Namun hal yang saya bisa atasi itu yang pertama, saya bergumul,
Terus yang kedua, saya bisa bertanya-tanya kepada teman, terus mencari tahu di internet. Dari situ saya bisa belajar untuk bisa mengerjakan dan bisa mengatasi masalah yang saya hadapi. Terakhir, ayat Alkitab favorit kamu yang menguatkan kamu di saat sulit. Ayat favorit saya itu banyak, tapi yang memotivasi saya itu terambil dalam Matius 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa nih pesan kamu buat anak-anak muda yang ada di luar sana? Kalau pesan saya buat anak-anak muda, tetap semangat, tetap berjuang bersama Tuhan, semua akan. Oke, Elsa, thank you. Thank you. God bless you. God bless you. Halo, Hai. namanya siapa nih? Oh, nama aku Anggi. Sekarang lagi semester berapa? Aku semester 4. Oke, hai Anggi. Aku ada pertanyaan nih buat kamu beberapa. Apa sih yang mendorong kamu untuk memilih belajar teologi? Dan apakah kamu merasa bahwa jalan kamu saat ini adalah panggilan dari Tuhan? Yang pertama, apa yang mendorong aku untuk sekolah teologi? Sebenarnya yang menjadi alasan utama aku masuk sekolah teologi itu yang pertama karena lokasinya jauh ya dari kampung aku, terus dia di luar kota. Nah, ketika aku mau merenungkan untuk mengambil sekolah teologi, ada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan aku bahwa ayat firman Tuhan itu mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, itu menjadi alasan utama aku kenapa aku mau gitu ikut alur yang Tuhan berikan kepada aku. Walaupun dalam perjalanan mungkin aku masih ragu apakah itu benar-benar jalan Tuhan atau bukan gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku mengikuti terus alur-alur Tuhan itu, mungkin alur perjalanan yang diberikan oleh Tuhan, dan ya sampai sekarang masih bisa bertahan. Jadi aku merasa bahwa itu benar panggilan Tuhan gitu. Oke. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar kamu yang kamu hadapi saat belajar teologi, dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Tantangan terbesar ketika aku belajar teologi, ada banyak hal yang menjadi tantangan, khususnya untuk mahasiswa, mulai dari mengerjakan tugas, konsisten sama panggilan kita gitu. Tetapi yang menjadi satu hal tantangan dalam belajar teologi itu dimana ketika kita mempelajari tentang teologi atau ilmu-ilmu agama Kristen, ada pemahaman yang muncul untuk meragukan iman kita gitu. Jadi kayak mempertanyakan iman. Nah, bagaimana cara aku menghalaunya, bahwa ketidakpastian atau semua pertanyaan-pertanyaan itu aku ambil satu titik bahwa mungkin kita nggak bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan, kapasitas kita nggak sama seperti kapasitas Tuhan, atau kita nggak mampu memikirkan bagaimana rencana-rencana Tuhan, sehingga mungkin pertanyaan-pertanyaan itu nggak terjawab atau masih menjadi misteri gitu. Jadi aku pusatkan bahwa hanya Yesus yang bisa menjawabnya, dan mungkin kapasitas manusia nggak bisa gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa nih ayat Alkitab favorit kamu yang menguatkan kamu di saat kamu sedang terpuruk atau mengalami kebingungan? Nah, ayat yang menjadi penguat aku itu banyak, cuman aku pilih tadi yang udah aku sebut, seperti dalam Yohanes 15 ayat 16 kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu salah satu yang menguatkan aku. Dan tentang perjalanan hidup aku sekarang, kita belajar dari Yeremia yang mengatakan bahwa Yesus sudah membentuk atau Yesus sudah merencanakan kita sejak dalam kandungan. Jadi apapun yang kita alami sekarang, apapun yang kita rasakan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan sekarang, itu tuh udah direncanakan sama Tuhan. Oke, terakhir deh, apa nih pesan kamu buat anak muda di luar sana? Oke, buat anak muda yang di luar sana, gunakanlah hidupmu. Akhir zaman sudah semakin dekat. Pakai hidupmu, pakai tubuhmu untuk melayani Tuhan, untuk melayani pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih. Oke, thank you Anggi. God bless. Thank you for watching and see you in the